Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Manuel Sotang, saya dari kelas 1C NPM 257838087. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pengenalan rekayasa perangkat lunak, mulai dari materi pertama sampai materi yang ketujuh. Materi yang pertama itu adalah perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan perintah, program, data, dan dokumentasi yang digunakan untuk menjalankan operasi pada komputer. Berbeda dari perangkat keras atau hardware yang berwujud fisik, perangkat lunak bersifat abstrak dan hanya dijalankan melalui instruksi digital. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas metode proses dan teknik untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara software agar menjadi handal, berkualitas, efisien, dan mudah dikembangkan. Rekayasa perangkat lunak tidak hanya fokus pada coding, tapi juga seluruh aspek yang membuat software dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Tujuan utama rekayasa perangkat lunak meliputi menghasilkan software yang mudah dipahami dan digunakan, mengurangi tingkat kesalahan atau ngebug, mempercepat waktu pengembangan, memastikan software tetap dapat dipelihara dalam jangka panjang, menghasilkan dokumentasi yang lengkap. Materi kedua itu proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak adalah langkah-langkah sistematis yang diikuti untuk membangun software yang memenuhi kebutuhan. Proses ini terdiri dari berbagai tahapan yang terstruktur. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, mengidentifikasikan apa yang diperlukan oleh pengguna, termasuk fungsi, batasan sistem, dan tujuan bisnis. Yang kedua itu ada desain sistem, membuat rancangan arsitektur teknis, struktur data, antarmuka, dan komponen-komponen software sebelum coding dimulai. Yang ketiga itu coding, menerjemahkan desain ke dalam bahasa pemrograman. Yang keempat itu pada pengujian, memeriksa apakah software berjalan sesuai fungsi dan bebas dari error. Yang kelima itu ada penerapan, meluncurkan software ke lingkungan nyata agar dapat digunakan. Yang keenam itu ada pemeliharaan, melakukan perbaikan, pembaruan, dan meningkatkan setelah sistem berjalan. Proses ini penting agar pengembangan software berjalan terkontrol, terukur, dan minim risiko. Materi ketiga itu ada analisis dan desain sistem. Analisis sistem adalah kegiatan untuk memahami proses kerja, kebutuhan pengguna, dan masalah yang ada pada sistem lama. Tahap ini membutuhkan teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan survei. Setelah analisis dilakukan, desain sistem yang berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk programmer, termasuk desain arsitektur software, perancangan basis data, perancangan alur, perancangan interface, penentuan teknologi yang digunakan, desain yang baik mempermudah implementasi dan mengurangi kesalahan dalam coding. Materi keempat itu ada Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC itu kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana software dibangun dari tahap awal hingga selesai. Berbagai mode SDLC yang sering digunakan yaitu pertama waterfall, mode linear yang sederhana dan berurutan, cocok untuk proyek kebutuhan awalnya sudah jelas. Yang kedua itu ada spiral, menggabungkan desain berulang atau interaktif, dan analisis risiko, cocok untuk proyek besar yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Yang ketiga itu ada V-model, menetapkan hubungan antara tahap pengembangan dan tahap pengujian. Yang keempat itu interface model. Pengembangan ini dilakukan berulang sampai menghasilkan versi paling baik. Yang kelima itu ada agile mode yang fleksibel, cepat, dan fokus pada kolaborasi serta perubahan kebutuhan secara dinamis. SDLC membantu memastikan software yang dihasilkan lebih terstruktur dan berkualitas. Materi kelima itu ada rekayasa perangkat lunak, pemrograman terstruktur. Metode pemrograman terstruktur menekankan pengguna alur logika yang jelas dan teratur. Ciri-cirinya menggunakan struktur kontrol seperti screen selection, menghindari spaghetti kode yang sulit dibaca, menggunakan fungsi dan prosedur agar program lebih modular. Pendekatan ini cocok untuk pemrograman sederhana hingga menengah dan menjadi dasar bagi program modern. Yang keenam itu ada materi keenam yaitu rekayasa perangkat lunak, pemrograman berorientasi objek atau OPP. OPP adalah paradigma pemrograman yang lebih modern, menggunakan objek sebagai unit dasar. Konsep-konsep penting OOP yaitu konsep pentingnya di OPP yaitu ada kelas atau template atau cetak biru objek, ada objek atau representasi dari kelas. Yang ketiga itu ada encapsulation yaitu membungkus data agar tidak sembarangan diakses. Yang kelima itu ada heritage itu mewarisi sifat dari kelas lain. Yang kelima itu ada polymorphism, itu objek dapat melihat bentuk atau perilaku yang berbeda. Yang keenam itu ada abstracting, yaitu menyembunyikan detail kompleks dan hanya menunjukkan fungsi penting. OPP memudahkan pengembangan software besar karena bersifat modular dan mudah diperluas. Materi ketujuh yaitu materi yang terakhir itu ada UML atau Unified Modeling Language. Adalah bahasa visual yang memodelkan sistem sebelum dibangun. UML membantu developer, analisis, dan stakeholder untuk memahami sistem melalui diagram. Jenis-jenis diagram yang umum yaitu ada use case diagram, yaitu mendeskripsikan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang kedua itu ada activity diagram, itu menggambarkan alur aktivitas. Yang ketiga itu ada squid diagram, menunjukkan urutan interaksi antara objek. Yang keempat itu ada class diagram, memodelkan struktur kelas dan realisasinya. Yang terakhir itu ada state mix diagram, menggambarkan perubahan status sistem. Meningkatkan itulah dari jenis-jenis diagram. UML meningkatkan komunikasi antara anggota tim dan mengurangi kesalahpahaman. Dari materi yang saya bahas tadi, yaitu materi yang pertama sampai materi ketujuh. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan, mohon maaf dan dimaklumin. Sekian dari saya. Terima kasih.